ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dan faidah dari tafsir surah-surah Al-Quran Al-Karim. Dan tentunya kita masih melanjutkan pembahasan dari tafsir surah-surah pendek. Dan kita semua mengetahui tentang pentingnya dari pembahasan tafsir surah-surah pendek ini, karena di bagian dari ayat-ayat yang selalu kita lewati dan banyak kita dengarkan di dalam sholat kita. Dan dari kebahagiaan di dalam hidup ini adalah hidup dengan Al-Quran. Seorang itu selalu menata hatinya, mengembangkannya, menyemaikan berbagai kondisi hati dengan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim dan memahami akan kandungan-kandungannya. Pada dua pertemuan sebelumnya telah kita bahas awal dari surah Al-Alaq, tepatnya ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Dan di hari ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki dari ayat yang ke-10 dan seterusnya dari surah yang agung ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته ليسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baik, ini 10 ayat yang terakhir dari surah yang agung ini. Ya, terdapat di dalam ayat ini penyebutan tentang bagaimana Abu Jahal menghalangi Rasulullah SAW. Dan sudah kita terangkan kaidah yang terpetik pada 3 ayat sebelumnya. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-sekali tidak, sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya serba cukup. Maka di sini diberi contoh dari orang-orang yang sewenang-wenang ini. Dikatakan ara'aital ladzi yanha. Tidakkah engkau melihat kepada wahai Nabi Muhammad, kepada orang yang melarang? Yang melarang ini adalah Abu Jahal, sebagaimana yang datang dari sebab turunnya ayat ini, di mana di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Jahal ini bersumpah dengan
nama sesembahannya, bersumpah dengan Lata dan Uzza, kalau dia melihat Nabi SAW salat, maka dia akan menginjak lehernya atau akan mengotori wajahnya dengan debu, dengan tanah. Maka Abu Jahal pun mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah sedang salat. Abu Jahal menyangka bahwa dia akan menginjak leher Rasulullah SAW. Iya. Maka semua orang terkejut melihat Abu Jahal tiba-tiba mundur ke belakang, ketakutan. Dan dia menghalangi dirinya dengan kedua tangannya seakan-akan berlindung dari sesuatu. Maka orang-orang pun bertanya kepadanya, "Ada apa engkau ya Abu Jahal?" Kata Abu Jahal, "Inna baini wa bainahu la khandaqan." Sungguhnya antara saya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada parit minnar yang berisi api. Wa haulan wa ajnihah, dan saya melihat kengerian-kengerian serta sayap-sayap. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laudana minni lakhtatafathul malaikah udwan udwa." Andai kata Abu Jahal ini mendekat kepadaku, maka dia akan disambar oleh malaikat, mencabut anggota badannya satu persatu. Kemudian turunlah ayat, "Kalla innal insana la yatagha," dan seterusnya. Iya. Maka di sini disebutkan Abu Jahal ini sebagai contoh orang-orang yang tugian. Dia melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ara'aital ladzi yanha. Lihatlah wahai Nabi Muhammad kepada orang yang melarang ini. Bagaimana pendapatmu? Kabarkan kepadaku tentang Abu Jahal ini. Betapa tersesatnya dia. Abadan idza shalla. Dia melarang seorang hamba ketika dia melakukan salat. Melarang seorang hamba ketika melakukan salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Dan bagaimana pendapatmu kalau yang dia larang itu di atas petunjuk, di atas hidayah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau di atas hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yang disebut sebagai hudan, petunjuk, dan diturunkan kepadanya sunnah, dan itu adalah petunjuk. Dan beliau sendiri disifati sebagai orang yang membawa petunjuk. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Dan agamanya adalah petunjuk. Para pengikutnya orang-orang yang berada di atas petunjuk. Siapa yang berjalan di atas jalannya, dia akan di atas petunjuk. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka disebut beliau di sini dengan sifat yang paling pentingnya dari beliau. Beliau ini di atas hidayah. Au amara bit taqwa. Atau beliau memerintah dengan ketakwaan. Atau beliau memerintah dengan ketakwaan. Dan takwa di sini ditafsirkan oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala. Kata beliau, ya'ni bil ikhlas wa tauhid. Yaitu dengan ikhlas dan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ini adalah pokok dari ketakwaan. Iya, makanya kalimat taqwa itu adalah la ilaha illallah. Ini juga dari munasabah, karena surah ini dari surah yang pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 5 ayat yang pertama. Dan telah kita terangkan bahwa
5 ayat yang pertama ini padanya isyarat bahwa beliau akan diutus sebagai seorang rasul, sebab ilmu itu tidak akan sampai kepada manusia kecuali dengan perantara rasul. Dan di kelanjutan surah ditegaskan bahwa beliau memerintah dengan takwa, sebab itu adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Semuanya menyampaikan kepada umatnya agar supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. An ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Supaya mereka semua beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sembahan siapapun bagi kalian selain daripada Allah. Tidakkah kalian bertakwa? Maka itu adalah pokok dari ketakwaan. Pokok dari ketakwaan. Au amara bittaqwa. Kemudian dikatakan araita in kadzdzaba wa tawalla. Kemudian melarang ini, bagaimana pendapatmu kalau dia ini kadzdzaba, pendusta, banyak berdusta, wa tawalla, dan dia berpaling. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah itu Maha melihat? Tidakkah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat? Melihat perbuatannya, mengetahui apa yang dia kerjakan. Dan kalau Allah Maha melihat, itu ancaman perbuatanmu akan dihisab, akan ada pertanggungjawabannya. Hati-hati, jangan sampai kamu menyangka engkau akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla, sekali-sekali tidak. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Andai kata dia tidak berhenti, dia tidak berhenti dari kekufurannya, iya, tidak berhenti dari perbuatannya, lanasfa'am bin nasiyah, maka sungguh akan disafa. As-safa itu artinya ditarik dengan tarikan yang sangat kuat sekali. Ya, akan ditarik dengan tarikan yang sangat kuat bin nasiyah, pada ubun-ubunnya. Ditarik ubun-ubunnya dengan sangat kuatnya. Ya, maksudnya akan ditarik oleh para malaikat ubun-ubunnya dengan sangat kuatnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang mujrim diketahui dengan tanda-tanda mereka, maka diambillah ubun-ubun dan kaki-kaki mereka, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nasallallahu al-afiyah wassalama. Iya. Lanasfa'an di sini pakai apa namanya, di khatnya tertulis dengan alif ya, dan itu salah satu bentuk penulisan yang menunjukkan bahwa nunnya adalah nun taukid. Nun taukid khafifah. Nah, itu boleh kalau berhenti, boleh ditulis dengan alif pada waqafnya. Kata Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa abdilanha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi kifan kifa. Iya. Jadi katakan lanasfa'an bin nasiyah, akan ditarik kencang ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Terangkan bagaimana ubun-ubun Abu Jahal ini kadibah, ubun-ubun seorang yang berdusta di dalam ucapannya. Iya. Khati'ah, dan banyak melakukan dosa dengan perbuatannya. Khati'ah itu bahasa untuk dosa yang dia lakukan dengan sengaja. Itu khati'ah. Beda dengan mukhti. Kalau mukhti itu kadang dia juga tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu kalau mukhti. Tapi kalau khati'ah itu sengaja. Iya. Karena itu penghuni neraka dikatakan la ya'kuluha illa al-khati'un.
tidak ada yang makan dari gislin yang merupakan makanan neraka ini kecuali orang-orang yang berdosa dengan sengaja, bergelimang dengan dosa. Ini Abu Jahal. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kemudian dikatakan faliyad'u nadiyah. Hendaknya Abu Jahal ini memanggil teman-temannya. Ya, karena di dalam satu riwayat Musnad Imam Ahmad, ketika Abu Jahal melihat Rasulullah SAW sholat di makam, maka dilewati oleh Abu Jahal bin Hisham ini. Lalu Abu Jahal berkata, "Wahai Nabi Muhammad, bukankah saya sudah melarang kamu untuk melakukan sholat ini?" Dia mengancam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka kata Abu Jahal bersombong, "Wahai Nabi Muhammad, kamu mau balik ancam saya dengan apa? Ama wallahi inni la aktharu hadzal wadi nadiyan." Abu Jahal berkata, "Demi Allah bahwa saya ini adalah penduduk Mekah yang paling banyak nadinya." Ini nadi yang di sini. Nadi ini maksudnya ahlul majlis, teman-temannya, dari keluarganya, dari kaumnya. Artinya paling banyak sukunya, paling banyak kaumnya, paling banyak pendukungnya. Ya, dia berbangga dengan itu. Iya. Maka Allah firman, "Faliyad'u nadiyah." Sekarang silahkan dia panggil para pendukungnya. "Sanad'u az-zabaniyah." Dan kami akan memanggil az-zabaniyah. Az-zabaniyah ini para malaikat yang menyiksa, malaikatul adab. Disebut zabaniyah karena mereka ini yazbaduna ahlan nar. Mereka ini mendorong penduduk neraka dengan sangat kuatnya, sangat kerasnya. Ini malaikat-malaikat yang menyiksa. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib." Sekali-sekali tidak, jangan kamu taat kepadanya, wahai Nabi Muhammad, tapi selalulah sujud kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam ayat yang mulia ini, di 10 ayat yang terakhir ini, terdapat pelajaran-pelajaran berharga yang patut kita renungi dari ayat-ayat ini. Dari pelajaran-pelajaran berharga tersebut adalah seorang mukmin itu pandai memperbandingkan antara jalan yang baik dan jalan yang keliru. Abu Jahal itu tidak diperbandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak diperbandingkan. Tapi lihat bagaimana Abu Jahal ini dibinasakan, kehancuran, dan bagaimana Nabi Muhammad dijayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Agar supaya seorang itu tahu bahwa seorang hamba yang bertakwa itu selalu dimuliakan oleh Allah. Walaupun dia kadang ditindas, dizalimi, kekurangan, itu akan ditinggikan di atas seorang yang kafir, walaupun dia banyak harta, banyak pendukung, banyak pengikut, sewenang-wenang. Tapi selalu di dalam Al-Quran itu disebutkan perbandingan antara dua golongan dan bagaimana kehancuran dari orang-orang yang melampaui batas. Iya. Kemudian di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa dari kesewenang-wenangan adalah mendustakan kebenaran dan berpaling dari kebenaran. Araita in kadzdzaba wa tawalla, itu dari kesewenang-wenangan. Iya. Dan di dalam ayat juga terdapat kabar gembira bagi siapa yang selalu berada di atas hidayah dan selalu berada di atas takwa. Dan pada ayat ini juga terdapat pentingnya tauhid
Karena takwa ini ditafsirkan oleh para ulama dari ini surah Makkiyah dengan ikhlas dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini peringatannya tentang bahaya orang yang melarang manusia dari kebaikan. Ya, kalau ada yang melarang manusia dari kebaikan, hati-hati. Sebab itu mirip dengan Abu Jahal. Melarang orang salat, menghalangi orang dari kebaikan, menghalangi dari agama. Itu mirip dengan Abu Jahal. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bagaimana pertolongan Allah terhadap wali-walinya, terhadap para nabi dan wali-walinya. Itu Rasulullah SAW selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam ayat ini terdapat pengagungan kadar salat. Karena Rasulullah di sini disifatkan abadan idza shalla, seorang hamba yang salat. Iya, bagaimana orang yang melarang dari salat ini dapat siksaan yang sangat dahsyatnya. Menunjukkan bahwa salat itu petunjuk dan takwa. Abadan idza shalla. Araita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Disebutkan di atas petunjuk atau memerintah dengan takwa. Kemudian disebut sifat sholat. Berarti sholat adalah dari huda dan takwa. Dari petunjuk dan takwa juga. Dan terdapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melingkup segala perbuatan hamba, yang taat maupun yang bermaksiat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah maha melihat? Dilingkup semuanya, diketahui semua perbuatannya. Apakah dia seorang yang kafir, bermaksiat seperti Abu Jahal? Apakah dia seorang hamba yang bertakwa di atas petunjuk seperti Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya serta pengikut mereka? Iya. Maka Allah mengetahui semuanya. Dan terdapat penetapan sifat ru'ya bagi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Dan penetapan sifat melihat bagi Allah adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan itu di dalam penggunaan ayat terdapat dua makna. Makna yang pertama bermakna ilmu, mengetahui. Dan makna yang kedua melihat dengan matanya. Melihat dengan matanya. Dan ini dua-duanya ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat di dalam ayat penetapan adanya para malaikat. Dan di antara malaikat tersebut ada malaikat Az-Zabaniyah namanya. Malaikat-malaikat yang menyiksa penduduk neraka, mendorong mereka dengan sangat kuatnya. Ini Az-Zabaniyah. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat peringatan tentang tidak bolehnya taat kepada orang-orang kafir, pada siapa yang berdosa dan bermaksiat. Kalla la tuti'hu, jangan sekali-sekali kamu taat. Orang memerintah kepada mungkar, melarang dari yang baik, yang ma'ruf, kok ditaati? Itu seorang mukmin, seorang muslim, dia selalu melihat apa yang dengannya dia diridhai oleh Allah. Itu yang dia cari dalam hidupnya. Bukan taat pada manusia, memperhitungkan pandangan orang, tapi dia cari kepada hal yang dengannya dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat kaidah besar bahwa dari sebab seorang itu
menahan diri dari dosa, menjauhi dosa dan maksiat adalah dia menghadirkan bahwa Allah selalu mengawasinya, selalu melihatnya. Kalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihatnya? Iya. Kalau seorang menghadirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasinya, selalu melihatnya, maka dia akan mudah untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Ya, dan itu akan menjadi sebab ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Dia menghadirkan bahwa Allah mengawasinya. Idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahyi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Kalau kamu bersendirian dengan hal yang berbau dosa di tengah kegelapan dan jiwamu mengajak untuk melampaui batas, maka malulah kamu dari pandangan Allah yang melihatmu, dan katakan pada jiwamu, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan itu, jangan bilang oh ini gelap gak ada yang lihat, katakan padanya, sesungguhnya yang menciptakan kegelapan itu sedang melihat engkau. Maka menghadirkan bahwa Allah melihat kita, mengawasi kita, itu dari sebab yang sangat penting sekali yang bisa menghindarkan seseorang itu dari dosa dan maksiat. Dan di sini juga terdapat kaidah besar ya dari kaidah-kaidah Al-Quran, bahwa sebab keselamatan dari fitnah, sebab keselamatan dari ujian, cobaan, ini kan ujian-ujian yang menimpa Rasulullah SAW, dihalangi oleh kaumnya, bahkan pamannya sendiri Abu Jahal disakiti. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW diberi jalan keluar menghadapinya. Wasjud wa qatarib, selalu sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu hal yang pokok yang menyelamatkan seseorang. Nah itu kalau seorang dizalimi oleh orang lain, ada manusia yang bertindak sewenang-wenang terhadapnya, jangan dia layani dengan hal yang sama. Itu satu, tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, itu merusak hatinya. Yang ketiga, itu merusak umurnya. Iya. Jangan jadikan dia sangat berharga, mencuri dari waktu, mengambil dari umur. Tapi sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Jadikan ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu sebagai lahan-lahan ibadah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sungguh kami telah tahu ya Nabi Muhammad bahwa dadamu itu sesak, merasa sempit disebabkan karena ucapan-ucapan mereka. Iya. Karena Rasulullah diperintah untuk bertasbih, banyak bertasbih kepada Rabbnya. Dan termasuk orang-orang yang banyak sujud. Dan selalulah beribadah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan ini sama di sini. Kalla la tuti'hu wasjudu wa qatarib. Jangan sekali-sekali tidak Nabi Muhammad, jangan kamu taat kepada mereka. Sujudlah dan banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam.